Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani semuanya. Apa kabarnya? Semoga saja masih dalam diselimuti kesehatan, sehat walafiat, lancar rezeki, diberikan keselamatan dan diberikan rezeki yang halal barokah. Bertemu kembali dengan channel Sahara Tani TV di kesempatan kali ini, dan tentunya kami akan memberikan satu jawaban atau balasan untuk salah satu dari kawan-kawan petani yang sudah bergabung di channel Sahara Tani TV ini, yang sudah stay tune. Dan ada sebuah pertanyaan yang perlu juga saya jawab. Apakah pertanyaan itu yang jelas? Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan pupuk organik, yang mana yang kapan hari itu saya sempat memposting, yaitu pupuk petroganik dan juga pupuk sinar matahari yang berbentuk granul dan organik, ya, dari Petrokimia Gresik. Dan kali ini akan saya berikan jawabannya. Cara menggunakan, ada kekurangan dan juga ada kelebihan dari pupuk ini, yang mana pupuk ini jarang digunakan oleh kawan-kawan petani. Memang pupuk organik tidak sama dengan pupuk kimia yang ada di pasaran, tetapi selain ada kekurangannya, juga ada kelebihan dan manfaatnya dari pupuk organik itu sendiri. Jangan takut untuk menggunakan pupuk organik, jangan ragu untuk menggunakan pupuk organik, karena dengan menggunakan pupuk organik akan menjaga ketahanan tanah, kesuburan tanah akan lebih bagus, dan kualitas tanah akan bertahan subur dengan alami. Dan selain itu juga keasaman dari tanah itu juga akan terjaga kalau kita menggunakan pupuk organik. Tapi kekurangannya memang pupuk organik ini, kekurangannya memang dia itu untuk mikroorganismenya dan untuk penguraiannya memang agak lama dibandingkan dengan pupuk-pupuk kimia. Sudah saya siapkan di depan saya ini salah satu pupuk organik. Ini adalah pupuk organik dari merek Petroganik Petrokimia Gresik. Bentuknya seperti ini, granul, agak hitam dan sangat keras karena ini di open, ya, mungkin dengan suhu yang cukup tinggi. Nah, kekurangannya di sini, kalau ini diaplikasikan ke tanaman itu memang sangat lama terurainya, bisa sampai 3 atau sampai 1 bulan. Dan ini bagusnya, kalau untuk tanaman ini bagusnya untuk dipersiapkan sebelum bercocok tanam. Kalau untuk tanaman seperti tomat, cabai, ataupun melon, ketimun, ini sangat bagus. Tapi cara mengaplikasikannya, dicampurkan ke area lahan atau tanahnya sebelum masa atau sebelum cocok tanam, kurang 3 minggu atau bisa 1 bulan, itu lebih bagus, agar supaya ini sudah berbaur dengan tanah dan kandungan unsur hara sekaligus juga pH tanahnya juga akan semakin bagus kalau diberi dengan pupuk granul seperti ini. Ini keras, ya, kalau kita pegang sangat keras sekali.
Tapi bisa untuk dihancurkan pakai tangan. Nah, karena ini dengan memakai, kalau perkiraan saya dengan di open dengan suhu yang tinggi. Pupuk organik ini kalau kita lihat dari bentuknya, ini ada kombinasi dan macam-macam yang digunakan di dalam kandungan ini. Yang digunakan ini kayaknya dari kompos sayur, daun-daun atau yang lain sebagainya. Juga ada pupuk kandangnya seperti toge dan kohe dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu. Apakah pupuk ini lebih bagus dari pupuk kandang yang lain? Sama saja, tapi ini kandungannya sudah disterilkan, sudah diatur, dan untuk penggunanya simple, dan kandungan dari pupuk kandang dan pupuk kompos sudah ada di sini semua ya. Nah, jadi sangat bagus sekali. Jadi bisa dibiasakan untuk menggunakan pupuk organik bagi tanaman Anda, karena pupuk organik itu lebih tahan dan lebih alami. Untuk tanah juga akan menjaga dari kerusakan tanah sendiri, itu manfaat pupuk organik. Memang beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu reaksinya lebih cepat karena memang bahannya dari kimia, dicampur dengan kimia. Ada nitrogen, fosfor, dan juga ada kalium. Dan kalau organik ini yang diutamakan adalah untuk ketahanan tanah atau menambah kesuburan tanah. Jadi sangat bagus sekali kalau untuk digunakan sebelum masa tanam. Tapi kalau untuk tanaman yang tahunan itu lebih bagus lagi. Jadi bisa digunakan pupuk ini dulu sebelum digunakan untuk pupuk yang lain. Seperti tanaman jeruk, tanaman duren, nangka, mangga, dan lain sebagainya. Untuk pepaya juga bisa. Ini sangat bagus untuk keberlangsungan ya dari pupuk itu sendiri. Dan bedanya kalau pupuk ini dia dapat mengurai ke akar itu dengan waktu yang cukup lama. Jadi sekali lagi tidak sama dengan pupuk organik ya. Pupuk kimia ya. Kalau pupuk kimia itu reaksinya lebih cepat. Tetapi untuk pupuk kimia itu sendiri terlalu banyak, terlalu sering diberi pupuk kimia itu malah untuk kesuburan tanah akan terus berkurang. Lain dengan pupuk organik, semakin sering juga semakin bagus. Yang penting kita tahu kebutuhan nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Tapi kalau sudah terlanjur mau menggunakan pupuk organik, bisa dikombinasikan. Maksudnya kalau sudah menggunakan pupuk kimia, apakah bisa untuk menggunakan pupuk organik? Tentu bisa kawan ya. Jadi dikurangi pupuk kimianya dan juga bisa diselipkan dengan pupuk organik di situ. Tidak usah dicampur, nggak apa-apa. Dan kalau untuk tanaman tahunan itu bagus sekali kalau pupuk organik ini, dikarenakan dia mengurainya lebih lama sekali. Jadi cukup dipendam di sekitar area dari pohon itu sendiri, dan dia nanti sedikit demi sedikit akan mengurai. Itu kekurangan dari pupuk organik. Jadi kekurangannya bukan kekurangan yang
negatif, tapi kekurangan yang positif, tidak merusak tanaman. Dia reaksinya memang pelan, tidak sama dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu lebih cepat sekali. Metode yang lain bisa dilakukan untuk pengocoran. Kalau untuk tanaman seperti ini, maunya pisang, pepaya seperti ini seumpama. Nah, ini bisa langsung ditaburkan begini, bisa di area pohonnya, bisa, nggak apa-apa, tidak berbahaya. Bisa seperti ini seumpama, itu bisa. Tapi dia mengurainya itu lama, tapi sedikit demi sedikit dia reaksinya. Itulah, bukannya tidak ampuh, bukannya tidak ada manfaatnya pupuk organik ini, tapi dia reaksinya lamban, tapi dalam jangka waktu yang panjang manfaatnya. Kalau pupuk kimia itu reaksinya cepat, tapi dia itu waktunya tidak seberapa panjang. Kalau ini larutnya panjang, tapi jadi nutrisinya pelan-pelan diserap oleh tanaman sedikit demi sedikit, karena dia organik. Ibarat obat itu obat herbal itu ya. Nah, jadi terserah mau pilih yang mana, mau pilih yang kimia atau organik. Yang jelas sama-sama ada manfaatnya dan sama-sama ada kekurangannya, pasti itu ya. Kalau sudah seperti ini, cocoknya gimana? Kalau musim kemarau seperti ini dan sekaligus juga supaya cepat diserap oleh tanaman, caranya kita campur saja dengan air. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini air saya ambil dari di tempat saya yang ada ikan lelenya. Jadi ini bagus. Air biasa juga nggak apa-apa. Kalau lebih bagus air sungai. Jangan sampai air PDAM yang ada obatnya di situ. Kita pakai yang air yang alami aja. Air sungai bisa, air sumur juga bisa. Kebetulan saya punya kolam sedikit dan airnya memang saya gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ini caranya supaya lebih larut dan supaya bisa diserap oleh tanaman nutrisi dari pupuk organik ini. Kalau sudah seperti ini, sudah ada tanamannya, kita mengaplikasikannya, kita tinggal begini aja. Nah, kalau untuk cabai, tomat sangat bagus. Walaupun kalau pupuk kimia itu kalau dipakai pupuk dikasih mutiara itu lebatnya cepat, berbunga cepat. Tapi untuk masa ketahanan dari tanaman itu sendiri kita tidak menjamin. Tapi kalau untuk pakai pupuk petroorganik yang jenis granul kayak begini, itu insya Allah saya jamin untuk ketahanan dari tanaman cabai atau yang lainnya itu lebih lama umurnya, hidupnya lebih lama, walaupun tidak diforsir berbuah lebat, lebih kalem tapi lebih lama, lebih awet. Makanya saya suka dengan pupuk organik. Jadi kalau Anda ingin seperti ini, di depan saya tanaman ini sudah berkali-kali panen, tapi masih keluar juga cabenya itu ya, padahal polybag. Nah, itu menggunakan pupuk organik ini ya. Jangan pakai pupuk urea kalau bisa ya. Urea itu lebih cepat, lebih tingginya cepat, daunnya cepat hijau, tapi untuk ketahanan tanaman kalau untuk cabai begini itu biasanya 1-2 panen sudah nggak bisa diteruskan lagi, sudah kering ya. Kalau pupuk organik seperti ini, itu insya Allah nanti akan tahan lama. Nah, kita campurkan aja begini ya. Kita campurkan begini. Ini pupuk petroorganik. Di tempat saya tersedia 40 kg. Itu harganya 105.000. Nah,
Kalau eceran juga ada. Itu harganya cuma 3.000 saja ya. Memang agak lama ini keras memang. Ini sangat keras karena openannya mungkin ini dalam suhu yang tinggi. Jadi petrokani yang granul ini cukup keras, makanya dia lama sekali terurai di tanah. Walaupun kena hujan tapi dia tidak langsung terurai dikarenakan memang saking kerasnya. Tapi keuntungannya yang lain, bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama dikarenakan memang openannya keras. Ini bentuknya keras, jadi nggak gampang hancur. Jadi kalau Anda mungkin punya lahan yang nggak sebegitu lebar, bisa gunakan ini. Untuk harganya selain murah ya, juga ini masih sebagian hancur. Kita ginikan aja ya. Kita ginikan aja lah. Kalau kita ginikan, ini kelihatan. Kalau kita kasih air dan kita coba ginikan, ini kelihatan komposnya, kelihatan, terus juga ada kotorannya kambing ini. Kayaknya kelihatan di sini ada kompos-komposnya juga. Ini makanya ini bagus sekali untuk tanaman ya. Nah, kalau diginikan, dihancurkan begini, itu lebih mudah diserap oleh tanaman. Tapi kalau untuk tanaman jeruk, nggak perlulah. Yang penting kita taburkan di dalam tanahnya itu, di pinggir-pinggir akarnya, biarlah nutrisinya terserap sedikit demi sedikit, karena itu lebih mempersehat dari tanaman. Walaupun agak lamban, tapi ketahanan tanaman pohon dari jeruk ataupun mangga, durian atau tanaman yang sifatnya tahunan itu akan lebih bertahan lama, dan sekali juga sangat ketahanannya sangat bagus. Dan untuk membentuk buah atau yang lain itu biasanya pupuk ini sangat mendukung sekali ya. Jadi jangan gunakan pupuk kimia terus-menerus, kasihan tanamannya ya. Jadi kalau diforsir berbuah lebat tapi nggak bisa bertahan lama, kan buat apa juga. Tapi kalau untuk ketahanan dari tanaman itu sendiri dan buahnya juga lumayan, sekaligus juga pohonnya akan hidup lebih lama lagi. Jadi pakailah pupuk organik. Kalau menggunakan pupuk kimia ya sedikit-sedikit saja ya, nggak usah terlalu banyak dosisnya, kasihan tanamannya. Dipaksa terus akhirnya loyo ya. Nah, oke, ini sudah hancur ya. Caranya tinggal begini aja. Kalau di gini bisa, diginikan bisa, umpamanya ini bisa. Nah, seperti ini sudah bisa, sudah dihancurkan. Oke, untuk itu kita langsung disiram aja ya. Disiram saja. Langsung begini saja ya. Nggak apa-apa ini. Walaupun agak banyak nggak apa-apa. Nah, oh ini ada terong. Terus kalau untuk ini memang di belakang rumah ini, jadi banyak jemuran-jemuran, nggak apa-apa ini.
Nah ini sangat bagus, ini lumayan. Ini sudah setiap hari dipanen ini kalau untuk cabai ini diambil yang merah-merah. Ya dijual dikit-dikit kalau ada yang beli tetangga. Kalau tetangga gratis ya. Nah, caranya gini aja, ini baru nanam, baru umur 3 hari. Belinya di kios pertanian bibit ini cuma Rp500. Tapi kalau kita rawat, nah, sangat manfaatnya sangat lumayan ya. Kalau tomatnya ini tiap hari dipetik. Nah, ini tomatnya. Kita siram juga. Ini terlalu rapat tanamannya. Memang tujuannya untuk supaya nggak panas. Supaya nggak panas ya. Oke, begitu saja kawan-kawan sekalian. Bagaimana cara untuk mengaplikasikan pupuk petroorganik atau pupuk organik yang ada di tempat kami, dan sesuai dengan pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah bertanya di kolom komentar, dan tentunya ini sudah saya jawab ya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa di-subscribe ya, like, dan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.